Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama Perempat dari Padang hingga saat ini jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan saudara pendengar, seperti biasa di setiap Kamis pagi kita akan bersama dalam spesial program Perempat dari Padang, yaitu ruang untuk menelusuri, menggali, mengapresiasi dan mencoba mereaktualisasi kembali nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita orang Minangkabau ini dan sebenarnya ya. Dan pada pagi ini kita masih dalam tema besar pembicaraan kita beberapa pekan ini, yaitu tentang Surau Minangkabau ya. Dari awal kita sudah maraton dengan topik awalnya tentang sejarah dan perkembangan Surau Minangkabau ya. Kemudian juga kita sudah melihat perannya dalam pembentukan karakter ya generasi pelanjut, generasi muda. Nah, hari ini kita akan coba melihat ya nilai-nilai apa dari Surau Minangkabau masa lalu itu ya. Saya kata masa lalu karena memang sepertinya hari ini jarang sekali kita temukan fungsi-fungsi seperti surau masa lalu Minangkabau yang ada di surau-surau kita atau musola kita hari ini gitu ya. Nah, untuk itu kita coba menjemput kembali ya, atau melihat kembali nilai-nilai kearifan dari surau Minangkabau masa lalu yang bisa kita katakanlah reaktualisasi istilahnya kerennya sekarang gitu ya, atau dalam topik kearifan lokal Surau Minangkabau untuk masa depan ya. Ini tentunya bertitik tolak dari pemikiran apakah kita akan membiarkan saja nilai-nilai kearifan yang begitu besar, yang begitu dalam terdapat pada Surau Minangkabau masa lalu, akan kita biarkan hanya menjadi sebuah nostalgia saja gitu ya, berlalu juga seiring zaman. Sementara itu sudah terbukti menghasilkan generasi-generasi yang berkarakter ya dari Minangkabau masa lalu, dibuktikan juga dengan tokoh-tokoh yang bisa mempengaruhi kebijakan nasional ya sampai pembentukan negara ini, yang notabene mereka rata-rata adalah alumninya Surau gitu ya. Nah, sebegitu luar biasanya nilai-nilai yang terkandung dalam Surau Minangkabau itu, apakah akan kita biarkan saja tenggelam seiring zaman gitu ya, atau mungkin bisa kita adopsi untuk hari ini, bisa kita tarik kembali untuk kita terapkan juga di surau-surau kita dalam terkutip ya, atau di musola atau masjid yang ada di daerah kita hari ini. Nah, itu pertanyaan mendasarnya. Nah, untuk itu menjawab pertanyaan ini ya, kami sudah bersama kembali dengan mama kita Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun ya, salah seorang budayawan di Sumatera Barat ini, Budaya Minangkabau, dan beliau juga mantan dosen UIN dalam ilmu Islam dan ilmu budaya Minangkabau gitu ya, ilmu Islam dan budaya Minangkabau. Baik, untuk lebih jauhnya perbincangan kami ini, tentu kita sapa dulu mama kita yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan selamat dari perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya. Oh ya, ini mumpung masih satu hari habis Hari Raya Idul Adha, kita ucapkan selamat Hari Raya untuk seluruh pendengar dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan teriring doa untuk jamaah haji kita yang sudah berada di Mekah, mudah-mudahan sukses dan lancar sehingga pulang membawa haji yang mabrur. Amin, Amin amin, ya amin. rabbal alamin. Iya, benar sekali, Mak. Dan tentunya ya suasana seperti ini sangat-sangat identik dengan pembahasan kita hari ini, Mak ya. Insya Allah. Karena kita bicara masalah surau yang identik juga dengan keislaman ya, Mak ya. Iya. Untuk hari ini gitu loh, walaupun dari penjelasan sebelumnya surau sudah jauh lebih tua daripada hadirnya Islam di Minangkabau itu ya, Mak ya. Iya, mungkin lebih tua dari hadirnya agama-agama lain juga. Agama lain Ya. juga ya, Mak ya. Oke, baik. Nah, Mak, menarik, Mak, dari sebelumnya ya, dan itu terbukti juga dengan tanggapan pendengar kita ya, Mak ya, sampai kemarin itu luar biasa.
bagaimana surau sebagai sebuah instrumen kebudayaan Minangkabau ternyata punya fungsi dan peran yang luar biasa. Karena ketip masa lalu, Mak. Iya. Barangkali sebahagian ya, Ya. kalau tidak dikatakan banyak, sebahagian dari tokoh-tokoh Minangkabau yang masih berkiprah di tingkat nasional atau internasional sekarang, saya meyakini mereka terpapar oleh aroma suasana surau itu, baik di kampungnya atau di negarinya, atau mungkin dirantau dalam keluarga-keluarga yang berbasis nama kampung, nama negari. Karena di Tenggarai jumlah organisasi orang rantau Minang di rantau itu jauh lebih banyak daripada negari yang ada di Minangkabau. Iya. Karena dia beranak cucu begitu, cucu ininya organisasinya. Benar ya. Ya. Nah, itulah apanya unik Minangkabau, Mak ya. Jadi istilahnya walaupun tidak di kampung halamannya di rantau orang, tapi dia tetap berada dalam nuansa Keminangkabauan gitu ya, Mak. Iya, aroma suraunya masih tumbuh dalam surau, ikatan keluarga atau persatuan keluarga yang ada di rantau, baik tingkat kampung, nagari, atau tingkat Minangkabau keseluruhan juga. Baik, Mak. Ya. Seperti yang sesudah, Mak, karena ini memang topik kita atau tema kita maraton nih, Mak ya. Kita berseri, nah jadi dari awal kita sudah sejarah, kemudian juga ada perannya. Ada baiknya, Mak, Mak mencoba mereview kembali, Mak, sebelum kita lanjut ke topik hari ini, kearifan lokal Surau Minangkabau untuk masa depan. Silakan, Mak Tangguh. Baik, terima kasih Bung Adit. Ya, kita sudah membahas awal tumbuhnya surau di Minangkabau itu, kehadiran institusi atau lembaga surau itu adalah pendamping rumah gadang. Walaupun dari segi arsitektur tidak terlalu semegah rumah gadang, tapi fungsinya sejajar dengan rumah gadang karena rumah gadang difungsikan sebagai tempat tinggalnya perempuan, dan surau adalah tempat merantau dekat bagi anak akil balik laki-laki, dan tempat menginap laki-laki di kampungnya. Kalau di tempat mertuanya atau di rumah istrinya dia punya kamar, tapi kalau di kampungnya, di rumah gadang, dia tidak punya kamar, maka suraulah tempat para laki-laki di kampungnya. Kemudian surau berkembang menjadi institusi tempat pelaksanaan ibadah dan ritual-ritual penyebaran agama, terutama Islam, dan puncaknya terjadi pada abad 16, 17, 18. Di sanalah lahir surau-surau yang luar biasa yang tadi sudah ditengarai oleh Bung Adit, tempat lahirnya para founding parent ya, para pendiri bangsa ini, para tokoh-tokoh yang mencuat namanya bukan hanya tingkat nasional, tingkat internasional juga. Nah, itu semua adalah warisan atau hasil dari olah pikir, olah jiwa, olah fisik di surau yang menumbuhkan generasi-generasi emas Minangkabau di masa lalu. Ya, bukan hanya sebagai pendiri negara, tapi juga penyebar Islam ke berbagai wilayah. Kita kenal di berbagai pulau sampai ke Manila, sampai 4 datuk yang menyebarkan Islam sepanjang Sulawesi dan Kalimantan Timur sampai ke Manggarai. Nah, ini adalah buah dari institusi surau di masa lalu yang menyebabkan Minangkabau sangat dikenali. Begitu, Bung Adit. Baik. Menarik sekali, dan sangat padanya perbincangan kita dari dalam surau ini. Dan seperti biasa, dan sana nanti ya sekitar jam 9.30 menit ya, kami akan buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi dengan Mak Tonggo Mengkudun, baik yang ingin menanggapi atau mungkin juga berbagi cerita atau berbagi pengalaman tentang dunia persurauan ini. Gitu ya, Pak. Tentang kehidupan surau lah istilahnya gitu ya. Nah, baik, Pak. Satu hal pertanyaan yang cukup menggelitik, saya pikir gini, Pak, bahwa rasanya tidak bisa dipungkiri kalau peran surau, fungsi surau masa lalu Minangkabau itu menghasilkan generasi-generasi emas, kata Mama bilang tadi, yang berkualitas. Betul. Nah, pertanyaan sebelum kita jauh ke surau untuk masa depan ini, Mak.
kenapa atau apa kira-kira Mak yang membuat akhirnya Surau Minangkabau seperti itu dulu tidak lagi berfungsi dan berperan, tidak lagi hadir di tengah-tengah kehidupan orang Minangkabau hari ini gitu loh Mak ya. Dan eh, sehingga ya kita saksikan hari ini memang apakah ada pengaruhnya atau tidak, bahwa rasanya memang kalau kita bilang tidak setara dulu, mungkin banyak juga yang setara ini. Cuman eh, artinya secara umum gitu ya, generasi kita memang seakan-akan hari ini sudah tidak mencerminkan generasi para Sudah, pendahulu kita ya. yang dahulu itu mungkin beberapa masih ada, tapi secara umum gitu. Nah, apakah karena kehilangan fungsi dan peran surau masa lalu itu hari ini sehingga ya berdampak juga ke keadaan kehidupan kita hari ini, Pak? Silakan, Pak Tengku. Baik, ya kita harus jujur membaca sejarah, Bung Ajit. Hmm. Ya, kejujuran membaca sejarah itu untuk melihat kapan kita terlanjur terjatuh atau tertata ruang gitu orang dalam perjalanan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat khususnya di Minangkabau. Ada masa-masa ketika Minangkabau itu sangat hidup dengan dialektikanya. Dan itu yang memupuk dialektika muzakarah, muhadarah, debat segala macam itu adalah surau. Nah, itu berlanjut sampai masa kemerdekaan sehingga para ahli logika, mantik dan pemikiran itu menjadi penopang barisan founding father-nya Indonesia. Nah, kita membaca sejarah Indonesia juga pernah diselamatkan oleh generasi surau itu ketika pemerintahan darurat Republik Indonesia hadir menyelamatkan Indonesia yang kebetulan kolab ketika presiden dan wakil presiden ditangkap oleh Belanda di Yogyakarta. PDRI adalah tonggak karya besar barisan tokoh-tokoh yang lahir dari surau itu menyelamatkan Indonesia. Nah, kita jujur kemudian membaca sejarah ketika terjadi katakanlah sesuatu yang mungkin tidak kita impikan sebelumnya dan kita harapkan sekarang juga ketika ada gejolak konfrontasi antara pusat dan daerah dengan sejarah PRRI. Dan kita membaca dalam catatan sejarah masa gejolak PRRI Permesta itu cukup banyak, kalau tidak katakan hampir 90% institusi surau itu rubuh, rontok. Tokoh-tokohnya banyak yang hilang, tidak turun rimbanya, ada yang kemudian meninggalkan kampung dan tidak kembali lagi. Sehingga nyaris pasca PRRI itu surau Minangkabau lumpuh, hampir tidak ada yang tumbuh. Nah, Orde Baru sedikit demi sedikit membangkitkan itu dengan beberapa gebrakan yang melibatkan kembali tokoh masyarakat untuk membangun Minangkabau. Ya, jatuh bangunnya institusi surau itu tidak bisa kita lepaskan daripada gejolak dinamika perpolitikan Indonesia, terutama pasca PRRI dan Orde Baru. Nah, barangkali inilah yang menyebabkan hampir tidak dapat kita temukan tokoh besar yang lahir setelah Orde Baru, atau kalau dalam bahasa modernnya itu generasi X dan generasi Y itu agak sulit melahirkan tokoh dari aroma surau. Kenapa? Karena institusi suraunya hampir lumpuh atau barangkali memang sudah lumpuh pasca PRRI. Nah, itu yang perlu kita sadari bersama ketika eksodus besar-besaran masyarakat Minangkabau tahun 60-an sampai tahun 80 keluar Minangkabau, baik ke Pulau Jawa atau ke mancanegara. Satu lagi, dalam keluarga kecil Minangkabau ada ketakutan untuk memperlihatkan identitas Minangkabau. Ada masa ketika nama Minangkabau itu
hilang dalam khazanah pemberian nama anak-anaknya. Bahkan diberi nama dengan aroma yang lain, aroma Jawa atau aroma Eropah. Nah, begitu. Nama-nama Eropah yang kita temukan sekarang itu adalah dampak dari rubuhnya institusi surau pasca PRRI. Nah, ini kita jujur membaca sejarah. Mudah-mudahan dengan reformasi institusi surau itu bisa kita bangkitkan kembali, karena cukup banyak yang rindu bagaimana kelahiran tokoh-tokoh itu bisa kita hidupkan kembali. Begitu barangkali Bung Adit. Ya, menarik juga ya Mak ya, dan saya tidak terpikir juga bisa ada korelasi ke sana gitu ya Mak ya. Ternyata ya seperti yang bilang tadi, kalau kita membaca secara jujur barangkali ya, itu salah satunya barangkali ya Mak ya. Betul. Kenapa terjadi katakanlah degradasi barangkali nilai-nilai surau ya Mak ya, Iya. kehidupan surau. Saya jadi ingat nih Mak, salah satu novelnya Wi Hamka ya Mak ya. Apakah itu ada itu isinya? Saya juga kurang paham. Rubuhnya surau kami gitu ya Mak ya. Oh iya, ini A.A. Nafis. A.A. Nafis, maaf ya, A.A. Nafis Nafis, cukup ya. banyak memotret itu dalam karya beliau. Baik karya sastra atau karya esai beliau, banyak sekali membahas bagaimana peristiwa politik militer Orde Lama, khususnya tahun pasca PRRI itu meluluh lantakkan kehidupan sosial budaya Minangkabau. Kita harus jujur itu, dan tidak perlu menyesali, tapi memahami bahwa itulah yang antara lain menyebabkan rasa menjadi orang Minangkabau itu lama terpendam dalam bawah sadar orang Minangkabau, sehingga menceritakan kampungnya pun takut di awal Orde Baru itu. Begitu Bung Adit. Baik, ya biarlah itu berlalu ya Mak ya, menjadi sebuah perjalanan sejarah Minangkabau itu ya Mak ya. Iya. Nah, kita mencoba hari ini kalau mungkin dalam kata pituahnya atau kata pusako ya Mak ya, membangkit batang terandam gitu ya Mak ya. Iya. Itu masuk kata pusako Mak ya. Iya, kata pusako. Membangkit batang terandam, artinya kita punya sebuah batang yang sesungguhnya awalnya luar biasa ya Mak ya. Ya. Katakanlah umpamanya ibaratnya batang apa ya, batang beringin atau apalah yang besar gitu ya Mak ya. Iya, kalau untuk pekayuan tuh biasanya pohon-pohon Surian, ya, pohon ya. jati gitu ditanamkan dalam lumpur supaya tahan. Nah, sekarang kita coba membangkitnya gitu ya Mak ya. Ya. Membangkitnya kembali dengan perbincang kita. Baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Mak. Ini tadi kan kita sudah lihat nih. Ya kan itu kenapa saya tanyakan, karena seakan-akan ada missing point, ada titik yang hilang itu ya Mak ya. Betul. Dari perjalanan sejarah surau Minangkabau yang menghasilkan tokoh-tokoh besar dengan kondisi generasi kita hari ini. Sementara surau masih tetap digaungkan surau gitu ya. Tapi ternyata implikasinya tidak kita temukan hari ini. Dan itu muncul pertanyaan, ini ada apa ini? Kenapa jadi seperti ini? Kan itu Mak ya, dan itu nama jawab gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Mak. Menurut Mak Tuanku, apakah masih mungkin? Nah, ini Mak, apakah masih mungkin Mak fungsi dan peran surau Minangkabau masa lalu itu selalu kadang-kadang istilah masa lalu ya Mak, karena memang ada dari perbedaan hari ini kan itu Mak ya. Iya. Nah, apakah mungkin fungsi dan peran surau Minangkabau masa lalu itu yang begitu luar biasa mencetak generasi-generasi emas Minangkabau, apakah mungkin untuk dihadirkan kembali hari ini itu Mak Tuanku? Silakan Mak. Iya, cukup banyak penelitian yang mengakui bahwa surau berperan dalam melahirkan generasi emas Minangkabau. Nah, yang mungkin kita bangkitkan, yang pertama sekali tentu nilai. Kalau nilai rasanya masih sangat relevan untuk dibangkitkan. Tapi kalau wujud fisik, penampilan dari institusi atau lembaga surau, barangkali perlu banyak diskusi dan perlu penyesuaian dengan perkembangan. Jadi dua hal itu Bung Adit. Kalau nilai saya sangat yakin banyak sekali nilai yang sangat relevan, sangat mungkin untuk diangkat kembali untuk dimasukkan dalam kelembagaan yang ada pada masa sekarang. Kemudian kalau bicara tentang lembaga suraunya secara fisik atau secara sistem, itu perlu diskusi mendalam
banyak hal yang harus dilakukan untuk adaptasi, penyesuaian. Begitu barangkali. Nilai dan sistemnya mungkin dua hal yang berbeda. Kalau nilai bisa kita bahas, banyak hal yang bisa kita aktualkan kembali. Tapi kalau sistem dan fisiknya perlu diskusi lebih jauh tentang adaptasi. Baik, menarik sekali, Pak. Kalau fisik ya mungkin ya, tanda kutip, mungkin ya agak susah ini, Mak ya. Iya. Karena pertama kehidupan kita sekarang tidak lagi berkelompok dalam kaum gitu ya, Mak ya. Betul. Berarti surau kaum sudah amat susah. Mungkin yang masih ada berkelompok dalam kaum itu mungkin ya di daerah-daerah yang di daerah yang masih jauh dari perkotaan barangkali ya, Mak ya. Iya, Itu masih berkelompok gitu. Terutama di negara-negara yang relatif 3T sekarang 3T istilahnya sekarang ya. Itu masih ada. Masih kita akui itu. Nah, tapi kalau sudah makin dekat ke perkotaan itu sepertinya kehidupan berkelompok suku kaum sudah jarang kita temukan nih, Pak ya. Iya, walaupun untuk kegiatan-kegiatan tertentu mereka masih melakukannya secara kaum, misalnya untuk barale, untuk pernikahan, untuk kematian itu masih berlangsung dalam sistem kaum. Nah, barangkali kondisi itu yang bisa kita negosiasikan, kita persandingkan dengan nilai surau yang akan kita angkatkan. Ya, sebab kebutuhan berkaum masih nyata, Bung Adit, terutama dalam hal harta yang sebagian besar masih atas nama kaum. Kemudian untuk peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kelahiran, perkawinan dan kematian. Di sana kaum masih sangat lekat, masih sangat kuat posisinya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan keberadaan kaum dalam sekian situasi itu untuk kembali menghadirkan surau dalam tanda petik. Karena kalau dihadirkan surau dalam bentuk aslinya seperti yang pernah kita bicarakan, itu memang agak rumit. Jadi perlu juga berlapang dada yang rindu dengan surau masa lalu itu. Barangkali mungkin hanya prototipe 1-2 di nagari yang bisa dihidupkan. Tapi kalau untuk membuat sistem yang sama seperti masa lalu, nah kita seperti berkhayal yang tidak jadinya. Begitu, artinya bukan hanya fisik itu bisa, sistem pun kita pertanyakan ya, Pak ya. Iya, betul. Tapi kalau nilai itu barangkali yang masih ada harapan. Kalau nilai saya pikir masih banyak yang relevan. Masih banyak relevan ya. Tapi kalau sistem, nah ini memang agak susah ya, Pak ya. Ya, adaptasi yang barangkali. Kalau sistem perlu adaptasi, kalau fisik kita bisa buat prototipe lah, mungkin di negara-negara yang masih mungkin. Jadi kita jadikan 3 butir yang akan kita kaji kalau akan mengembalikan surau. Yang pertama, nilai hampir 90% itu semuanya masih sangat relevan untuk diangkat. Tapi kalau sistem barangkali perlu kita kaji ulang, perlu adaptasi. Kalau fisik, nah ini kita perlu lapang dada. Barangkali hanya mungkin prototipenya kita hadirkan untuk 1-2 negari. Barangkali pemerintah daerah, kabupaten dan kota, mungkin kabupaten lebih relevan, mencari nagari yang masih mungkin untuk menghadirkan prototipe, bentuk contoh surau yang ideal dari potret masa lalu itu. Sehingga generasi hari ini tidak meraba ya, Mak ya. Iya, mau lihat contohnya ada tuh di nagari itu, di kampung itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kajian di Dinas Kominfo berbagai kota dan kabupaten. Kalau Padang sudah punya, Bung Adit, namanya Smart Surau. Iya, betul. Tapi saya yakin Smart Surau yang dikembangkan di Padang itu lebih membicarakan tentang sistem dan nilai, bukan fisik. Bukan fisik ya. Tapi kalau kita bicara fisik, ini mungkin kita serahkan kepada kabupaten dan kota untuk mencari prototipe untuk diaktualkan dan kalau perlu direvitalisasi menjadi wajah surau yang ideal dari masa lalu itu. Saya sangat merindukan itu. Dan bahkan mungkin saya jadi begini, Mak, jadi pikiran liar begini juga nih. Kalaupun seandainya tidak ditemukan lagi
ya. Iya. Di satu nagari. Kita berharap kan setiap nagari nih, Mbak. Setiap Betul, nagari betul. di Sumatera Barat itu ada satu prototipe. Gitu. Jadi anak nagari manapun, ya, yang berasal dari negara manapun, dia tetap tahu, oh begini ya surau masa lalu itu. Iya. Begini ya fisiknya. Nah, artinya apa? Ketika tidak ditemukan pun pada satu nagari, tidak ada salahnya barangkali kita ini kan mengusul ya, Mbak ya. Itu diupayakan juga untuk semacam apa replika istilahnya, Mbak ya. Iya, replika surau. atau mungkin lebih tepat revitalisasi. Revitalisasi. Menjadi sebuah contoh, percontohan. Ya. Ya, barangkali asosiasi pemerintahan kabupaten dan kota Sumatera Barat bisa memikirkan itu. Bagaimana kalau nagari-nagari itu kita minta menghadirkan satu surau kaum sebagai prototipe untuk dipelajari oleh dunia, bukan oleh masyarakat Sumatera Barat, oleh dunia. Dunia mengakui kok itu. Nah, satu surau kaum, satu surau kampungnya, satu surau nagarinya. Kalau smart surau yang diadakan oleh Kominfo Padang, saya pikir sudah menganut sistem surau nagari yang bagus. Di sana ada jaringan, di sana ada monitoring, ada saling keterkaitan, informasi terbarunya. Smart surau Padang mungkin bisa katakanlah menjadi pemicu pilot project ya. Pilot project untuk menghadirkan prototipe. Kalau untuk fisik ya. Kalau untuk sistem rasanya masih banyak yang bisa kita lakukan untuk pengembalian surau itu. Artinya bisa aja mungkin muncul sebuah gerakan satu nagari satu surau gitu ya. Iya, satu nagari satu surau. Jangan satu nagari lah, terlalu berat itu. Berat ya, satu kecamatan. Satu kecamatan, atau bahkan satu kabupaten pun cukup. Satu kabupaten satu surau ideal. Kalau nanti satu kabupaten atau satu kabupaten kota masing-masing menghadirkan satu surau ideal sebagai percontohan, kita kan bisa bandingkan berapa? Ada 18 kabupaten kota yang mungkin masih bisa punya surau kampung atau surau kaum atau surau nagarinya. Iya. Menarik nih, Pak. Iya. Mudah-mudahan jadi itu kalau dari segi fisik ya. Tapi kalau akan kita jadikan gerakan menyeluruh itu berat. Berat. Kita akui bersama berat ya. Tapi minimal ada prototipe lah ya, Mbak ya. Iya, kita mulai dari itu barangkali bisa kita saling berunding, saling berdialog. Saling memperkaya. Ini prototipe ini perlu nih dikembangkan ini begini. Iya. Baik. Menarik sekali, dan saya pikir untuk fisik kita sebatas di sana barangkali ya, Pak ya. Iya, kemampuan kita dalam kondisi sekarang sekali gadang sekali tapian berubah, rasanya akan berat sekali kalau harus kita lakukan gerakan kembali ke surau secara fisik. Wah, berat. Ya. Baik, di sana pendengar. Ternyata sama sudah setengah jam kita di pembicaraan ini. Tinggal setengah jam. Kita berharap masih bisa nih dua poin lagi soal nilai dan sistem ini, Mbak ya. Namun sebelumnya kita jeda saat ya, Mbak ya. Ini telepon dari masuk, tapi saya tangguhkan dulu. Kita akan terima Anda setelah kita jeda ini berikut ini. Tetap bersama kami di Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Falsafah adat Basandi Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan, yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat, dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya. Keempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
Ya, dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali ke perbincangan hangat kita ini ya. Saya yakin ini hangat, Pak. Insya Allah. Insya Allah ya, Pak ya. Karena ini mengakar dan apa ya? Dan ada semacam talian sejarah gitu ya, Pak ya. Iya. Dan saya seperti Pak bilang tadi, saya yakin juga, Pak, banyak kerinduan loh, Pak. Banyak kerinduan Betul. di kalangan generasi Minangkabau hari ini terhadap surau ini. Betul. Karena sudah dibuktikan gitu ya. Oke. Baik, Pak. Sepertinya ada yang ingin bergabung Iya, di silakan. line telepon. Ya, kita cancel dulu soal nilai dan sistem nih sepertinya, Pak. Iya. Atau dari pertanyaan ini nanti kita bisa kembangkan ya. Baik, di 08166092440. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yep, Pak Rizal Rajo Kacie, silakan Iya, Pak. silakan Pak Raja Kaca. Iya, terima kasih Bang. Ya, Pak Rizal. Selamat siang, selamat pagi Mak. Selamat pagi Pak Raja Kaca ya. Yang menarik Anda. Ah, Aku ada mengenai sejak kalau kita baca sejarah dulu tentang surau Mak. Iya. Ayo agak jauh pinggangnya itu. Kalau dulu kamu baca sejarahnya surau itu lahir dengan secara alami ya Mak. Betul. Jadi begitu juga penamaannya Mak Ya. dipengaruhi oleh geografi alam. Betul. Soalnya Mak surau itu lidak tabe surau tabe namanya Mak. Kemudian surau dari Ambacang. Surau Ambacang. suruh baca. Ya. Alami itu Mak. Jadi dan alami itu Mak. Sampai kini ko kan nggak ada surau mode itu nih di orang Namor Mak. Iya, iya. Bahkan ada itu kan identitas Mak, identitas Betul. orang Minang. Betul. Dan ada identitas orang Minang Mak yang sama nasib dari surau itu Mak. Ah, Walaupun laki-laki ini Mak jarang emosi buyang Mak. Ada yang mau buyang di Minangkabau. Iya. Itu semua nasib itu Mak. Jadi kamu ada surau nan Anis disebut Mak. ah, Itu surau itu di selingkuangnya kaum suku Jamba. ah, Tapi enggak surau Jamba nomor Mak. ah. Karena surau bawah buluh nomor Mak. Iya, Karena iya. sekitar itu hubungan Mak. Iya, Surau bawah buluh. iya. Ada di sisi lain surau suku lain tapi surau Jamba nomor Mak. Iya. Dek Batang Jamba. Sekitar itu Jamba. Batang Iya, Jamba ya. Batang Jamba. Iya. 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 Jadi kalau penamaan mode itu Mak, apakah itu termasuk mempertahankan nilai eksklusif atau Mak? Atau keterbukaan anak orang Jamba atau orang apa ya? Apakah Baik. Menarik. Ada kamu pernah berdebat lagi orang mengenai surau kok. Dulu kan ini mau tradisional, kemudian ada yang menyebut bahwa Seko pengaruh salah satu reformasi umurnya nilai Islam harus surau bernama Arab. Minangkabau harus dialih menjadi bahasa Arab. Iya. Apa kok iya tuh Mbak? Iya. Itu dua ya Mak. Terima kasih Ya, Mak. baik. Yo, Pak Rizal. Yo, Pak Raja Kaca. Menarik. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rajo Kacie. Ya. Baik, dan saudara pendengar, itu Pak Rajo Kacie di 08166092440 telah bergabung. Dua pertanyaan yang sangat mendasar saya pikir ya Pak ya. Ya. Dan Ini tentang nilai. tentang nilai ya Pak ya, sesuai nilai. dengan bahasan kita hari ini ya, tentang Iya. nilai ya. Oke, baik. Masih yang lain kalau belum kita coba jawab dulu ya di pertanyaan Pak Rajo Kacie ini. Silakan Pak Tuanku gimana Pak? Ya, menarik yang disampaikan Pak Raja Kaca. Ada nilai terkandung dalam penamaan. Penamaan surau atau penamaan orang Minang. Pertanyaan kedua tentang penamaan orang Minang. Ya, termasuk di sana namanya deiksis atau kata sapaan. Nilai yang ada di surau itu nilai yang sangat inklusif, sangat merangkum apa yang hadir.
Jadi kalau ada surau jamba, jangan katakan itu milik orang jamba. Itu adalah gambaran surau itu dekat dengan pohon jamba. Walaupun di sekelilingnya orang Koto yang ada begitu. Badi surau jamba sih kok, padahal yang hadir orang Koto. Nah, ini contoh inklusifnya nama dalam ya nilai-nilai yang diwariskan oleh surau. Ya, termasuk nama untuk orang Minang, si Buyong, si Upia, dan deiksis atau nama panggilan Mama, Apa, Pak Ete, Pak Wo, Mak Uniang, Mak Utiah, itu benar-benar alamiah. Nah, bayangkan kalau nanti nama itu jadi Fernando, nah itu Minangnya entah di mana-mana, mungkin sudah jadi orang Spanyol semua kita. Nah, kenapa terjadi? Itu pertanyaan Pak Rejo Kacik tadi. Perubahan nama itu semua melebur jadi bahasa Arab ya. Bahasa Arab belum tentu bahasa Islam ya, bisa saja bahasa Arab itu bukan bahasa Islam nantinya. Artinya bahasa Indonesia diarabkan gitu ya, bahasa Indonesia diarabkan. Dibahasakan gitu ya. Saya pernah mendengar kelakar seorang Buya. Tahukah Anda lagu Hiya Asmar Latin Sani itu lagu tari perut, bukan lagu Islami katanya. Itu nyanyian orang yang setengah terbuka perutnya. Jadi tidak semua lagu Arab itu adalah lagu Islami katanya. Karena tari perut itu juga dari Arab katanya. Nah, jadi semua nama Arab itu barangkali ya untuk perlindungan bagi sebagian pendiri lembaga di Minangkabau. Kalau terlalu Minang nanti kita dicurigai kembali PRRI, kira-kira begitu. Kalau sekarang sangat sedikit yang memakai nama asli Minang itu, baik untuk nama surau atau nama orang atau nama panggilan, barangkali itulah nilai yang sangat relevan untuk kita perjuangkan kembali. Jangan menyapa saya Om lah. Saya ini orang Minang, panggil Mama saja. Kita bisa populerkan itu saja, itu kita sudah membangkitkan nilai surau, nilai Minangkabau kembali. Dan alhamdulillah keponakan saya manggil Mak Utiah semua. Iya. Ada panggilan Minang itu sangat alami, sangat alamiah ya. Panggilan itu menggambarkan siapa orangnya. Mak Anjang, Mak Inggi, Mak Utiah, Mak Hitam. Nah, atau tempatnya Mak Ujuang, Mak Baruah. Pak Ete Antau yang di rantau. Dan itu sapaan-sapaan yang menggambarkan sekaligus itu maksudnya Nyak Ngarai di Bukit Tinggi itu terkenal seorang tokoh dulu, Nyak Ngarai yang jadi Ngarai Siano ya. Ngarai Siano yang menjaga alam Ngarai Siano itu Nyak Ngarai. Nyak Buki. Nah, panggilan untuk tokoh-tokoh yang menjaga satu tempat. Nyak Buki, Nyak Taram. Tuo Taram dan seterusnya. Nah, itu sekaligus melekat dengan alamnya. Ya, jadi suraunya juga dilekatkan dengan nama nagari. Surau Batu Ampang, Surau Taram, Surau Ulaan, itu kan nama nagari. Ya. Surau Gadang pun masih pakai nama kampungnya, Surau Gadang Mandiangin, Surau Gadang Tigo Bale, Surau Gadang Batipu. Tidak memakai nama yang dalam bahasa ilmiah dikatakan hegemoni, bahasa asing. Hegemoni itu penguasaan bahasa lain di daerah yang berbeda. Tidak ada salahnya kalau dikatakan Surau Gadang Mandiangin, karena di sana tempat orang salat jamaah Jumat. Nagari Mandiangin, begitu. Baik. Nah, saya juga jadi tergelitik ini, Mak. Ada yang tersirat yang saya tangkap dari Pak Rizal Kacik tadi, Mak, tuanku. Kenapa pertanyaannya? Padahal ini kan surau kaum. Iya. Iya, Mak. Ya. Surau kaum yang mendirikan kaum. Iya. Yang dididik di sana juga anggota kaum. Betul. Nah, tetapi tidak menamakan kaum. Nah, ini nilai lagi nilai nih, Mak. Ya. Begitu juga mungkin di suku lain gitu ya. Nah, ini surau suku umpamanya gitu. Betul. Ya. Surau katakanlah seperti Jamba gitu ya. Kenapa tidak surau Koto itu umpamanya ya kalau suku Koto gitu ya. Kenapa surau Bundo segala macam yang ke alamnya?
Kenapa tidak nama sukunya? Padahal itu jelas-jelas itu dari mereka yang mengupayakan, mereka yang menyelenggarakan, mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Tapi tidak memunculkan nama suku atau kaumnya sendiri. Ini nilai-nilai apa kira-kira Mak yang Ya, nilai utamanya memang inklusif. Orang Minang itu inklusif, Bung Adit. Bung Adit, kerantau manapun kita mencari, akan sulit mencari kampung Minang. Kampung Padang tidak akan ketemu. Apalagi di kampungnya sendiri. Dia tidak akan populerkan sukunya. Kalau di Jalan Sudirman ini ada surau orang Koto, bagaimana pula dengan surau orang Koto di Anak Aya nanti, surau orang Koto di Kuranji. Terlalu banyak surau orang Koto nanti. Maka mereka tidak akan beri nama surau orang Koto. Mereka akan beri identitas alam yang lebih jelas. Surau itu surau Cibadak, dekat Pohon Cibadak. Oh, surau Cibadak tuh di kampung Kuranji situ. Nah, lebih dekat ke alam, bukan pada inklusif milik kaum, walaupun itu surau kaum, mereka tidak akan kata surau kaumnya itu dengan nama sukunya, tapi identitas alamnya lebih jelas. Lagi melihat penyatuan orang Minangkabau dengan alam itu ya, Mak. Iya. Jadi inklusif itu ya, karena surau juga berfungsi untuk menampung para musafir. Betul. Nah, kalau diberi nama kaumnya, otomatis kaum lain nggak mau datang gitu ya, segan Mak. datang. Jadi kalau musafir mampir, ya di Ambor Kamadaman di mana bisa nginap. Itu ada surau Cibadak situ. Kalau surau orang Koto, Bun orang Koto, nggak bisa mau singgah kan susah. Jadi, inklusif ya, Mak, intinya. Inklusif. Nah, nilai inklusifnya surau tidak akan menghambat siapapun masuk. Saya dapat berita baru ini, Bung Adit. Musalah saya di kampung didatangi orang Turki. Iya. Dia menginap di sana. Jadi ya masih musalah, belum surau namanya. Dia menginap di sana dan dia merasakan, rasa di kampung sekali. Lalu dia menyumbang cukup besar. Orang Turki, turis. Nah, ya. Ini nilai surau masa lalu yang kita usahakan kembangkan. Siapapun yang hadir ke surau itu kita ayomi sebagai saudara yang tidak akan berbeda dalam hal apapun, sama Islam. Nah, kira-kira begitu. Baik. Menarik sekali ya. Inklusif. Inklusif ya. Itu dia Pak Rajo Kacik ya. Pertanyaan itu apa Mbak Tangku. Baik. Tadi ada yang ingin bergabung sepertinya di line telepon. Ya, silahkan kita kasih kesempatan untuk satu telepon lagi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini. Baik, kalau belum kami tunggu sambil kami juga melanjutkan perbincangan dengan Mak Tuanku ya. Baik, Mak. Nah, kita tanpa kita sadari kita sudah masuk ke nilai nih, Pak ya. Pertama inklusif. Yang kedua, kita lanjutkan sedikit lagi tentang inklusif nih, Bung Adit. Ketika surau itu diberi nama dalam bahasa Arab, dia tiba-tiba akan jadi eksklusif, Bung Adit. Iya. Benar. Dia akan jadi eksklusif, apalagi kalau nama itu melambangkan sebuah mazhab atau sebuah aliran. Akhirnya bagi yang tidak merasa tidak semazhab, tidak sealiran, hendak sabaun wadah. Ada jalan gitu ya, Pak ya. Nah, jadi eksklusif dia. Kita jujur juga memandang perkembangan, ada 1-2 surau bahkan masjid yang eksklusif. Bahkan anak-anak pun disuruh keluar kalau sudah lewat waktu. Ini sudah selesai salat, Anda keluar lagi. Tidak. Masjid Nabi itu untuk tempat tidur. Ada Abu Hurairah, perawi hadis Nabi, tidurnya di langkan surau Nabi. Masjid Nabi itu tempat tidur pada ahlus sufah. Ahlus sufah itu orang yang tidur di langkan masjidnya Nabi. Nah, kenapa kita harus menutup eksklusif surau bahkan masjid kita? Jangan, buka sajalah. Nah, itu ciri atau nilai yang dimiliki surau. Inklusif itu bukan hanya nama yang dikatakan Pak Rijal itu, betul itu inklusif, nama itu apapun dipakai. Inklusif juga menerima siapapun yang membutuhkan bantuan surau untuk menginap atau kemalaman dan seterusnya. Begitu Bung Adit. Baik, ya menarik sekali. Dan di belakang Pak Rizal kita coba buka lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam ya. Yo, Pak Sultan Pamenan, silakan Pak Sultan. Assalamualaikum Mak Tangku. Waalaikumsalam Pak Sultan Pamenan. Inilah Mak Tangku. Ambon sebenarnya kini itu kan kata-kata apa tadi. Iya.
Kau nak semua ia membaki nak licin kulit lah datang nak ulam akaman nilai. Alhamdulillah. Satu sepatah tu nama nanti ku yang sebuah nama tunggu. Yep. Baan yang kini umpama lagi buat dari kampung atau sakah dari dahan. Yep. Tapi abu kau tanya ku ah. Aha. Baa cara mengembangkan surau ko bagi di zaman kini ku ah. Iya. Tadi sana kamasan. Sekian dulu tu. Baik ya. Terima kasih Pak Stamina. Sama-sama Pak Stamina. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pertanyaannya ya. Yang kita juga akan sampai ke sana, tapi sudah dimulai. Silakan Pak Tangku. Iya, terima kasih Pak Stamina. Pantun lalu poma. Jadi bagaimana menghidupkan kembali? Jadi kalau bahasa orang sekarangnya, orang kininya, bah maidiknya balik surau, bah menagaknya balik, bah baki tentang terandam. Tadi kita mulai membahasnya ada 3 hal yang mungkin kita angkat kembali. Yang pertama, nilai-nilainya. Tadi sudah dibahas satu nilai inklusif. Inklusif itu menerima perbedaan. Itu yang pertama. Nilai itu banyak, itu yang akan kita bahas mudah-mudahan dalam pertemuan ini. Kemudian kalau nilai itu tidak terlalu berat karena bisa disampaikan dimanapun, dalam keluarga, di tengah masyarakat, bahkan di sekolah sekalipun bisa disampaikan. Menghidupkan kembali nilai itu, nilai kebersamaan inklusif itu, atau nilai tidak memandang perbedaan. Yang kedua, sistem. Nah, sistem ini sudah agak berat karena kita menggunakan bagaimana aturan-aturan, bagaimana cara mengelola surau, bagaimana administrasi surau, bagaimana cara memperlakukan orang di surau, itu sistem. Ya, pola didikan surau juga Pak ya. Pola didikannya, pola pembelajarannya, termasuk menteri pembelajaran, itu sistem. Kemudian yang paling berat menghadirkan secara fisik. Fisik ya wujud surau itu kita kembalikan seperti masa lalu. Hadir kembali surau kaum, surau Cibada itu seorang mama hadir di sana memandu masa depan calon-calon generasi pelanjutnya, kemanakannya. Kalau surau kampung, seorang pangkat tua kampung membangun sistem, melanjutkan kehidupan anak dan kemanakan. Kalau surau kampung itu ada anak kemanakan, kalau surau kaum hanya kemanakan isinya. Kemudian surau nagari jaringan itu. Kampung-kampung yang ada di nagari, tempat menuntut ilmu yang lebih tinggi, baik ilmu adat, ilmu agama, termasuk ilmu bela dirinya. Nah, itu yang sistem dan fisik yang harus dibangkitkan kalau memang kita merindukan surau masa lalu. Kerja besar dan kerja yang tidak ringan. Ya, kalau dikatakan berat nanti kita takut. Tidak ringan jelas. Nah, dan kerjanya kerja besar. Nah, kalau untuk fisik itu barangkali saya pikir kita menghimbau kepada pemangku kepentingan tingkat kabupaten kota, bagaimana kalau dihadirkan satu prototipe, satu percontohan, cukup surau kaum di satu kabupaten. Nah, kita data, kita periksa, kita teliti surau-surau yang ada di satu kabupaten itu sekian puluh nagari. Cobalah bertanding dan bersaing nagari-nagari itu menghadirkan satu contoh surau nagari, wujud dan sistemnya. Jadi fisiknya yang kita harapkan hadir dan sistemnya. Tidak usah sekali banyak, satu saja dihadirkan satu kabupaten jadi prototipe dan kita dukung bersama, barangkali akan muncul percontohan yang akan ditiru, diteladani. Begitu Pak Sultan Pamenan, mudah-mudahan pikiran kita ini ada yang mendengarkan, dan mudah-mudahan anak kemenakan kita, wah Surawak di kampung rasanya bisa tuh mah, mama kita duduk di situ, bisa. Nah, sebab salah satu sistem yang ada di surau itu, tiap surau bayam gadang. Apa itu ayam gadang? Ada tokoh yang dihormati dengan keilmuannya yang bisa diandalkan. Untuk tingkat surau kaum minimal dia sudah bisa membaca Al-Quran,
tajwid dasar. Juz amma sudah selesai sama dia, minimal begitu. Jadi ketika dia mengajari kemenakannya, minimal si kemenakan bisa ayat pendek untuk jadi imam. Nah, dulu siapapun yang keluar dari surau pergi merantau dijamin bisa jadi imam sholat. Begitu. Bahkan anjurannya pertamanya pengen rantau cari masjid dulu, cari sholat dulu ya, Mak ya. Karcis atau kuncinya masuk masjid atau musala ya bisa jadi imam. Jadi kalau sekarang bahasanya jadi hafiz. Hafiz mungkin berat, tapi bisa jadi imam dengan hafalan ayat pendek Al-Fatihah dan minimal agak 2 ayat pendek. Nah, sudah selesai itu untuk masuk masjid manapun, surau manapun di masa lalu. Nah, itu yang kita usahakan bisa bangkit kembali dengan pikiran-pikiran kita hari ini. Baik, Mak. Kita ingin lanjutkan, tapi ternyata waktu kita sudah di ujung. Tanpa terasa ya, Mak ya. Iya, kita belum sempat membahas bagaimana membangkitkan sistem dan nilai. Sistem dan nilai ya, Mak ya. Kalau fisik sudah bisa terbayang. Mudah-mudahan terdengar oleh pemangku. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap ini akan ada umpan balik lah ya gitu ya, Mak ya. Iya, kita harapkan begitu. Betul. Baik, dan sepertinya kita akan cancel lagi, Mak, untuk pekan depan ya, Mak ya, nilai dan sistem ya. Nilai dan sistem yang mungkin. Yang mungkin ya kita adopsi untuk hari ini gitu ya. Baik, dan sanak pendengar di mana-mana berada, niat hati ini untuk melanjutkan perbincangan, namun waktu yang membatasi kita sudah sampai di penghujung ya. Terima kasih untuk 2 penelpon kami yang luar biasa, ada Pak Rizal Rajo Kacik bersama Pak Stan Paminan ya, yang bahkan menjadi semacam penyemangat nih, Mak ya, atau pembangkit. Betul. Dan beliau sudah memunculkan yang akan kita cari. Di tengku kayu bersilang ya, Mak ya. Bersilang kayu di tengku ya, Mak ya. Maka fikir itu ya. Jadi ini ibarat bahan bakarnya lah gitu ya. Ya, Pak Rizal sudah memberikan satu contoh nilai inklusif. Pak Stan Paminan sudah memberikan contoh nilai bagaimana generasi muda dilatih untuk mampu berkomunikasi secara adat. Bapantun, badendang, baseloka, bagurindam. Baik. Oke, insyaallah pekan depan kita akan lanjut dengan nilai dan sistem ini, Mak ya. Insyaallah. Untuk itu saudara jangan lewatkan terus perbincangan kami di setiap Kamis pagi ya di kearifan lokal Minangkabau, dan pekan depan insyaallah kita masih dalam ruang lingkup surau tentang nilai sistem dan nilai ini. Terima kasih atas dengarnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhirnya saya bersama Mak Tangku. Terima kasih Mak Tangku ya. Sama-sama. Mohon pamit dari ruang dengar Anda saudara, dan sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.